Sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita adik-adik. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini. Sama-sama tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau mulai naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerah. Lagi katakan Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik sama-sama kita mau ulang dari awal. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik sendiri yang katakan, Bapakku datang padamu. Katakan naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sama-sama kita mau bilang pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Lebih lagi katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sama-sama adik-adik kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Yuk kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya.
Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik. Nyanyikan lagu ini sampai telinga kamu mendengar. Sama-sama kita mau bilang pagi hari bareng-bareng ya. Sama-sama. Pagi hari sampai telingamu dengar. Siang hari, Sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi sungguh-sungguh adik-adik katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Kami di tempat kami masing-masing, kami mau berjumpa sama Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya. Kami rindu sama Tuhan hari ini. Kami mau ketemu sama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan yang siap untuk muji nyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang suka cita hari ini? Oke, Woo. kita masuk tahun dimensi yang baru. Kita ikutin ya gerakannya bareng-bareng. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo bareng-bareng ya, sekali lagi. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo yang siap muji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bareng-bareng. Ayo tepuk tangan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari Pelangi lebih indah dari
Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk sekarang sama-sama kita mau mulai angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam firman adik-adik. Tapi sebelum kita masuk dalam firman, yuk kasih posisi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau duduk yang rapi. Kita mau angkat tangan kita mau siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sambil angkat tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan adik-adik, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Terjadi. Mari adik-adik yang dimenangkan Tuhan, angkat tangan katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
kemenangan, kemenangan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Mari setiap adik-adik yang di rumah angkat tangannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kota dan bangsa kami. Kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang di Indonesia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biar Mazmur 91 terjadi Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu aman dalam lindungan yang maha tinggi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami. Presiden, wakil presiden Tuhan Yesus. Beserta para menteri. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus. Untuk membantu bangsa ini Tuhan. Keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tenaga medis. Yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit corona. Kami percaya Engkau melindungi setiap mereka. Kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan, Engkau lindungi setiap keluarga kami. Engkau jagai kesehatannya. Jika mereka sakit, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau satukan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau menjadikan kami pemenang dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang dibawa Tuhan Yesus menjadi pemenang. Sama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siap untuk mendengar firman Tuhan? Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita sama-sama perkatakan dulu yuk, tahun 2021 itu tahun apa? Siap? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perkataanmu, dan apa yang kamu lakukan
Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Pernah gak sih membuat sebuah rencana dalam hidup adik-adik? Contohnya, adik-adik punya rencana pergi jalan-jalan dengan orang tua adik-adik. Atau adik-adik, abis ibadah punya rencana mau makan siang bersama dengan keluarga. Gimana? Pasti pernah kan membuat rencana dalam hidup? Atau adik-adik sudah siapkan rencana untuk di bulan Februari ini akan apa yang adik-adik lakukan? Tapi adik-adik pernah gak sih ngerasain ketika rencana yang adik buat tidaklah sesuai dengan harapan? Contohnya, harusnya nih adik-adik tuh ibadahnya di sekolah minggu, di gereja. Tapi karena lagi pandemi, adik-adik harus ibadah di rumah. Ibadahnya harus online. Apa yang adik-adik rasakan? Contohnya lagi, harusnya adik-adik malam ini belajar karena besok mau ujian. Tapi karena ketiduran, adik-adik gak jadi belajar di malamnya. Apa yang adik-adik rasakan? Pasti adik-adik marah, atau sedih, atau kecewa. Apa yang adik-adik rasakan ketika semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan adik-adik? Walaupun terkadang rencana yang sudah kita buat tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kita tidak boleh marah sebenarnya. Karena Tuhan telah berfirman, rencanaku jauh lebih indah daripada rencanamu. Dan adik-adik harus percaya, Tuhan gak mungkin kasih rencana yang buruk buat adik-adik. Tuhan pasti kasih rencana yang terbaik dan paling cocok buat adik-adik. Jadi kita sebenarnya gak boleh marah. Sama halnya juga dengan apa yang difirmankannya di kitab Kejadian 26. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Ishak. Adik-adik ingat gak siapa itu Ishak? Ayo, siapa? Ishak adalah anak Abraham yang Tuhan janjikan setelah penantiannya selama bertahun-tahun lamanya. Pada waktu itu, Ishak sedang tinggal di negeri Filistin. Dan terjadi kelaparan besar di sana. Karena terjadi kelaparan itulah maka Ishak hendak pergi ke kota Gerar. Namun dalam perjalanannya Tuhan menghampirinya dan berfirman, janganlah kamu pergi ke Mesir, tapi diamlah ke negeri yang telah kutetapkan ini. Aku akan menyertai dan memberkati engkau, dan seluruh negeri ini akan menjadi kepunyaanmu dan keturunanmu. Dan karena keturunanmu, semua bangsa ini akan diberkati. Maka setelah mendengar firman itu, Ishak pun menetap di kota Gerar. Ia mulai menabur dan ia menuai 100 kali lipat di tahun yang sama. Dia mendapatkan banyak sapi, ia dapat banyak kambing, dan ia punya banyak hamba-hamba yang siap membantunya. Wah, Tuhan Yesus benar-benar memberkati Ishak secara berlimpah-limpah besarnya. Dan tentunya Tuhan menepati janjinya. Jika Ishak mau ikuti rencananya, Tuhan pasti akan memberkati dan menyertai dia. Wah, rencana Tuhan selalu baik kan adik-adik? Gak mungkin Tuhan kasih rencana yang buruk kepada Ishak. Betul? Adik-adik, karena Ishak sudah diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah, maka pada orang-orang Filistin di sana menjadi iri kepada Ishak. Karena mereka takut jika Ishak semakin kaya, Ishak akan menguasai negeri tersebut. Maka datanglah Raja Abimelek menghampiri Ishak dan berkata, hei Ishak, janganlah kamu ada di sini lagi. Pergilah kamu dari negeri ini, sebab engkau sudah menjadi lebih besar daripada kami dan engkau sudah menjadi lebih berkuasa dari atas kami. Pergilah kamu. Maka Ishak pun keluar dari negeri tersebut dan berkemah di lembah Gerar. Walaupun Ishak diusir dari negeri tersebut, adik-adik harus ingat apa yang Tuhan katakan sebelumnya. Jika kamu mengikuti rencanaku,
aku pasti akan memberikan yang terbaik. Betul? Walaupun Ishak diusir, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat Ishak. Maka ketika di lembah Gerar tersebut, Ishak mulai menggali lagi sumur-sumur yang pernah digali pada zaman Abraham dan sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Ketika di sumur pertama, Ishak menggali dan ternyata apa adik-adik? Airnya berlimpah-limpah, airnya begitu banyak yang keluar. Namun melihat itu, gembala-gembala Gerar iri dengan gembala-gembalanya Ishak. Mereka bertengkarlah di situ. Kata mereka, ini punya kami, pergilah kalian dari sini. Karena mereka bertengkar, maka Ishak pergilah ke sumur lainnya dan menamakan sumur yang pertama itu menjadi sumur Esek karena mereka bertengkar di sana. Ishak kembali lagi menggali lagi sumur lainnya dan hasilnya adik-adik luar biasa. Airnya berlimpah-limpah mengeluar dari sumur tersebut. Namun adik lagi-lagi bertengkar lagi dengan gembala-gembala yang ada di Gerar. Mereka selalu bilang ini punya kami. Dan akhirnya Ishak pergi lagi mencari sumur lainnya dan memberi nama sumur yang kedua itu sumur Sitna. Adik-adik, katanya Tuhan Yesus menyertai. Tapi kok dari tadi Ishak diusir terus ya? Padahal Ishak sudah dapat berkat, tapi kenapa diusir ya? Jangan khawatir. Ketika sumur ketiga ini, Ishak mulai gali lagi dan airnya banyak lagi, berlimpah-limpah lagi. Tapi kali ini Ishak tidak bertengkar dengan gembala yang di Gerar. Dan akhirnya Ishak pun merasa tenang, Ishak merasa sangatlah senang dan berkata, Tuhan, terima kasih, ini cukup bagi kami. Tempat ini akan cukup bagi kami untuk beranak cucu. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan dan kami selalu dicukupkan. Maka Ishak memberikan nama sumur tersebut sumur Rehobot. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Wah, adik-adik, betapa luar biasanya Tuhan menyertai Ishak. Karena Ishak tahu apa yang Tuhan rancang, segala rencana Tuhan yang dibuat buat Ishak pasti selalu baik. Makanya Ishak nurut sama Tuhan. Coba, kalau Ishak tidak mengikuti rencana Tuhan, apa yang akan terjadi? Mungkin saat ini apa yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin apa yang terjadi di sekitar kita bukanlah rencana kita. Tapi adik-adik harus ingat, semuanya baik. Apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita pasti selalu baik. Mungkin adik-adik marah, Tuhan kenapa sih pandemi ini gak selesai-selesai? Aku mau sekolah, aku mau main sama teman aku mau pergi bebas, aku mau ibadah bersama-sama lagi dengan temanku. Tapi kenapa Tuhan? Adik-adik pasti marah, adik-adik pasti kesel, adik-adik pasti kecewa dengan adanya pandemi ini. Tapi adik-adik harus percaya sama Tuhan. Apa yang Tuhan buat saat ini adalah rencana yang terbaik buat hidup kita. Hidup mama papa, hidup kakak, dan hidup adik-adik di rumah. Intinya adalah percaya. Rencana Tuhan tidak pernah buruk. Rencana Tuhan selalu baik. Amin. Siapa yang mau terima rencana baik-baik Tuhan? Angkat tangannya. Wah, lebih lagi dong. Nah, adik-adik, yang penting adalah kita harus percaya. Ya tadi, percaya bahwa rencana Tuhan selalu baik. Maka kita harus berharap terus sama Tuhan. Tapi gimana Kak caranya biar kita tahu itu rencana Tuhan itu baik? Kita harus saling berdoa. Kita harus sering lagi berdoa. Kita bangun lagi hubungan kita sama Tuhan. Agar kita tahu inilah rencana yang Tuhan berikan buat kita. Amin adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Boleh menjadi kekuatan lagi buat adik-adik di rumah. Jangan
putus asa, jangan patah semangat. Kita harus selalu semangat dan selalu sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Amin. Yuk, yang mau terima berkat dari Tuhan, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kakak Grace akan pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar lagi ya Tuhan melalui tokoh Ishak. Tuhan, ajarkanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi seperti Ishak ya Tuhan, yang selalu berharap dan percaya akan segala rencana Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, apa yang Engkau rencanakan bagi hidup kami selalu baik ya Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami percaya itulah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pengurapan dan penyertaan Engkau selalu menyertai kami, keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah terima berkat dari firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. God bless you.